Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sahabat cerdas semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Sri Purwaningsih dari SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Sahabat cerdas, pada pertemuan sebelumnya di tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dan di subtema 1, kita membahas secara khusus tentang teks eksplanasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas subtema 2 dan subtema 3 yang sengaja saya padatkan karena mengandung pembahasan yang sama. Sahabat cerdas, kita pernah membahas tentang kalimat efektif dan kosakata baku secara khusus. Tetapi, tahukah sahabat, bagaimana cara kita menentukan kosakata baku dalam teks eksplanasi? Bagaimana cara kita menentukan kalimat efektif dalam teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama melihat video berikut. Tujuan pembelajaran. Setelah mencermati video pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. 2. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. 3. Menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata baku ini juga ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat efektif. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi di sini selain menggunakan kata yang tidak ambigu atau penafsirannya menjadi banyak atau juga menggunakan kalimat yang bertele-tele, juga diperlukan bagaimana penggunaan tanda baca dan huruf yang benar. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Struktur kalimat yang berurutan adalah yang pertama terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Nah, contoh tersebut adalah merupakan kalimat tidak efektif karena mengandung kata yang berulang.
Di situ terlihat ada banyak uang-uang. Uang-uang itu sudah mengandung arti banyak. Jadi, perlu kita hilangkan salah satu dari kata tersebut. Nah, kata yang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Kalau kita rubah akan menjadi adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Mengapa bisa mempermudah? Karena kalimat efektif memiliki syarat harus logis dan juga tidak bertele-tele, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk keterangan yang kedua, lengkap artinya efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Ini sering disebut dengan kalimat tunggal. Manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? Coba kita lihat yang bagian A ya. Komang membeli. Komang sebagai subjek, membeli predikat. Yang B, Komang membeli roti. Komang subjek, membeli predikat, roti objek. C, Komang membeli roti di warung. Komang subjek, membeli predikat, roti objek, di warung merupakan keterangan tempat. Nah, kalau menuruti syarat yang tadi, yang A juga sudah bisa disebut kalimat efektif karena sudah mengandung unsur subjek dan predikat. Nah, Komang membeli ini disebut juga sebagai kalimat tunggal. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga sahabat cerdas bisa menambah wawasan karenanya. Tetaplah bersemangat belajar dan jagalah selalu kesehatan. Salam Kukar Cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.